prioritas bangsa ini. Oke, kita akan lihat saja langsung pemikiran Gadamer. Ya, sebelumnya nanti mohon saya diingatkan kalau internet saya tiba-tiba putus karena lagi tidak stabil. Nanti di WA aja kalau tiba-tiba putus. Ya. Oke, jadi ini Hans-Georg Gadamer. Ya, ini melanjutkan Heidegger ya. Tapi dari sisi bagaimana pemikiran Heidegger itu digunakan oleh Gadamer untuk mengkritik pendekatan saintifik yang berkembang sejak Aufklärung ya, sejak era pencerahan abad 18. Ya, bagaimana cara berpikir ilmiah itu bekerja gitu ya di dalam segala ilmu. Nah, itu yang mau dikritik oleh Gadamer yang kemudian melahirkan perdebatan antara Gadamer dengan Habermas dengan beberapa orang. Oke, nah jadi dia ini agak khusus mengkritik perspektif ilmiah sejak era pencerahan. Maksudnya begini, faktanya bahkan human sciences pun yang disebut oleh Dilthey itu Geisteswissenschaften, itu pun ternyata jatuh menjadi pengetahuan yang objektif ya, so objektif gitu. Bahkan ala natural sciences, artinya misalnya kayak psikologi, sosiologi, antropologi, kemudian itu kok dijalankannya tuh kok malah jadi seperti natural sciences gitu ya. Padahal Dilthey di abad 19 sudah memisahkan itu, bahwa human sciences, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan manusia itu harusnya berbeda, karena itu coba kita ingat lagi waktu itu kata Dilthey, kalau ilmu-ilmu manusia itu harusnya bukan mencari hukum. Matematika itu sebenarnya tidak cocok karena urusannya makna. Makna itu urusannya adalah empati, pemahaman kita gitu ya. Nah, kalau ilmu alam itu memang mencari hukum, jadi silakan menghitung-hitung, mengkalkulasi kayak gitu kan, itu mah natural science. Tapi dalam perkembangannya ternyata human sciences pun itu kok dijalankan mau sok pasti ala natural sciences gitu ya, dan sampai sekarang sebetulnya itu masih terasa kalau kita mempelajari baik psikologi maupun sosiologi misalnya, itu selalu peranan kuantifikasi, statistik dan sebagainya itu kan masih kuat itu ya. Karena memang memburu presisi sih ya, memburu ketepatan sih ya masalahnya itu. Tapi ya itu yang tidak dianggap benar oleh Gadamer gitu ya. Ini kok menjadi sok objektif seperti natural sciences gitu. Kenapa dia kritik itu? Karena di dalam sains yang beginian ini, dalam sains yang objektif. Hilang suaranya, Prof. Oh. Maaf, Prof. Ya. Oke. Masih ada, Bu? Masih ada. Oke. Jelas, Prof, kalau di sini. Oh, jelas di sini, mah, Prof. Ya, saya juga jelas. Oke. Prof. Lagi. Ya. Ya. Nah, kenapa Gadamer mengkritik human sciences yang seperti itu, yang menjadi seperti, kalau istilah sekarang itu menjadi sangat positivistik gitu kan ya, seperti ilmu alam. Seakan-akan semuanya bisa dihitung, itu bisa dibikin statistik, bisa dikalkulasi. Gitu. Itu kenapa dia kritik, karena pengetahuan jenis begitu tuh tidak cocok dengan benar-benar human sciences ya, yang kalau dalam dunia manusia itu peranan tradisi itu kan penting ya. Tradisi itu penting gitu.
dan tradisi itu pada akhirnya membentuk prasangka atau pemahaman awal yang temporary, apa namanya, pada Heidegger itu disebut for itu ada Vorsicht, ada macam-macam dengan ini ya, for Habe, Vorsicht, for grief gitu kan ya. Nah itu tuh jadi diabaikan gitu. Dalam dunia manusia tuh bagaimanapun tradisi itu penting karena itu membentuk pemahaman awal sebelum kita memahami banyak hal baru dalam kehidupan yang selalu berubah dan berkembang ini. Sebetulnya kita tidak pernah, pakai istilah John Locke tuh tabula rasa, itu tuh nggak pernah ya, kosong kayak kertas kosong gitu tuh nggak pernah gitu ya kalau bagi Gadamer tuh. Cara pandang manusia itu bagaimanapun sudah selalu terisi oleh pemahaman-pemahaman sebelumnya gitu ya, yang disebut tradisi itu yang kemudian menjadi pemahaman awal. Tapi juga faktor otoritas. Nah, ini faktor yang agak ambigu pada Gadamer. Tapi kira-kira begini sih maksudnya. Otoritas itu bukan kaitannya pertama-tama dengan orang, dengan para ulama yang terdahulu, para pimpinan agama yang terdahulu gitu ya. Kalau dalam konteks kitab suci bukan pada orangnya sebenarnya tuh. Yang namanya otoritas tuh. Orang itu dianggap berotoritas umumnya karena kualitas pengetahuannya sebenarnya. Karena dianggap mumpuni pengetahuannya itu oleh khalayak gitu ya. Maka dia berotoritas. Penafsiran kitab suci. Aduh, liur teh. Liur. Oke. Nah, apa namanya? Jadi gitu. Otoritas itu kalau bagi Gadamer, poinnya intinya bukan terletak pada sosok figur orangnya yang berotoritas, tapi orang itu dianggap berotoritas karena dilihat sebagai memiliki pengetahuan lebih tinggi dan lebih luas atau kayak gitulah ya. Jadi pusatnya itu terletak pada kualitas pengetahuannya otoritas tuh gitu. Nah, tapi ini kalau dikaitkan kemudian karena dia muridnya Heidegger, otoritas pengetahuan yang sesungguhnya itu terletak pada siapa? Dia yang paling tahu tentang maunya Tuhan itu siapa pada akhirnya? Kan Tuhan sendiri, misalnya gitu ya. Bukan pada orang-orang itu juga akhirnya otoritas itu. Jadi otoritas dari yang paling tahu, dan paling tahu itu ya kita pakai istilah Tuhan lah. Tapi kalau kita pakai istilah dari Heidegger, si otoritas itu terletak pada Sein sendiri, pada si being sendiri, gitu. Pada being. Karena yang really real, yang paling tahu sesungguhnya maunya Tuhan itu apa ya Tuhan sendiri atau being itu sendiri. Gitu. Jadi otoritas itu terletak pada halnya sendiri, pada realitas, sang inti realitas itu sendiri. Gitu. Nah, yang sebetulnya selalu sangat ambigu dan hanya menampilkan diri sedikit-sedikit gitu melalui peristiwa di dunia manusia. Gitu. Jadi ya kalau dari sudut manusia tidak ada sih yang berotoritas sungguhan mutlak gitu ya. Karena otoritas yang mutlak ada pada sang inti realitas itu sendiri. Oke, memang ini menuntut jalur-jalur berpikir Heideggerian ini sangat menuntut abstraksi tingkat tinggi ya. Jadi ya memang liar tadi ya. Oke. Oke, itu intinya. Jadi penting gitu ya melihat bahwa pengetahuan kita tuh tidak dari nol kalau terutama dalam kaitan dengan agama, tapi sebetulnya Gadamer bicara tentang pengetahuan tentang dunia manusia umumnya, gitu. Maka termasuk dalam dunia agama juga. Nah, sebetulnya kodrat human sciences itu ketika pertanyaan dasar terhadap dunia simbol, karena
dunia manusia itu akhirnya adalah dunia simbol. Segala hal yang ada dalam dunia manusia itu sebetulnya simbol gitu kan ya. Ya kalau dalam pendeknya kalau Heidegger mengatakan tidak ada dalam kehidupan itu yang tanpa tafsir gitu kan. Heidegger kita sudah lihat minggu lalu. Maka versinya muridnya, versi Gadamer itu tidak ada dalam dunia manusia yang tanpa simbol gitu ya. Tidak ada. Pakaian kita semua adalah simbol, tapi juga artefak-artefak yang ada dalam dunia manusia termasuk tempat ibadah itu simbol bagaimanapun. Jadi betapapun minimnya, betapapun agama-agama itu anti simbol, ya tidak pernah tanpa simbol sama sekali gitu ya. Cara kita berpakaian itu simbol, rumah ibadah itu simbol, hampir segala hal itu simbol. Dan memang kita memahami dan menghayati kehidupan kita manusia itu melalui aneka simbol. Betapapun minimnya itu simbol. Jangankan rumah ibadah, rumah kita adalah simbol. Rumah kita adalah bentuk simbolik gitu. Keluarga kita tuh macam apa? Simbol juga tempat kenyamanan kita, semacam sanctuary bagi keluarga kita misalnya gitu. Belum lagi tampang rumah kita itu kita mau bikin tampilannya kayak apa, itu juga simbol dari selera kita, aspirasi kita dan sebagainya gitu. Jadi everything in our lives itu sebenarnya simbol gitu ya. Nah, human sciences itu sebenarnya adalah berbagai upaya menafsirkan dunia simbol itu. Nah, ketika titik pertanyaan dasarnya kita ubah, sebetulnya arah pengetahuan kita pun berubah. Ini yang menjadi penting tuh bagi Gadamer juga. Jadi kalau kita melihat ayat-ayat kitab suci, apa yang sedang kita pertanyakan gitu. Seringkali kan bukan ayatnya sendiri, tapi perkaranya. Jadi misalnya perkaranya itu subject matter-nya, sebenarnya fokus akhirnya pada Gadamer itu subject matter-nya. Jadi inti topiknya, temanya yang sedang kita bicarakan itu apa? Misalnya jihad, nah, temanya jihad. Nah kalau cara kita mempertanyakan jihad itu bagaimana di dalam ayat-ayat, nah, rumusan pertanyaan kita itu akan menentukan jawaban yang kita temukan gitu. Atau kalau dalam situasi yang sangat sederhana barangkali contohnya begini. Kita melihat bolpen teman kita. Terus cara kita bertanya itu akan menentukan arah jawaban. Kalau kita bertanya bolpen itu nemu dari mana? Wah, itu kan nemu. Atau bolpen itu nyolong dari mana? Itu lain lagi nanti jawabannya. Kalau kita tanya bolpen itu dapat dari siapa? Itu lain lagi jawabannya. Kira-kira sesederhana itu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan kita, sudut pandang kita itu bagaimanapun sudah akan menentukan jawabannya. Kira-kira gitulah pada level sederhananya itu. Jadi pertanyaan berubah, maka arah pengetahuan kita pun berubah. Itu kodrat manusia, kodrat human sciences juga begitu gitu ya. Jadi tergantung pertanyaan kita, maka arah jawabannya juga menjadi berubah. Itu yang diingatkan. Lalu yang pertama tadi, bahwa dalam dunia manusia bahkan jawaban-jawaban itu seringkali juga bukan jawaban dari nol ya. Itu khasanah pengetahuan yang di kepala kita itu bagaimanapun juga ikut menentukan, dan khasanah itu dibentuknya oleh tradisi. Oke. Dan otoritas. Tapi otoritas dalam artian tertentu. Memang kita selalu berpikir otoritas itu orang-orang tertentu. Cuma bukan orangnya sih sebenarnya, pengetahuannya gitu ya. Dan itu dalam dunia manusia, termasuk dalam human sciences itu memang penting, dan itu khas gitu ya, khas dalam human sciences itu. Nah, di dalam perspektif seperti itu, memahami atau verstehen itu, kalau pakai rumusan dia dalam bahasa Inggris itu, adalah the placing of oneself within a tradition in which past and present are constantly fused. Jadi yang penting di situ adalah bahwa
cara kita menafsir itu selalu dilatar belakangi perpaduan antara masa lalu dan masa kini. Dan yang kita sebut tradisi itu adalah jembatan antara khasanah masa lalu dan situasi masa kini. Yang semuanya itu terus-menerus bergerak. Itu bukan sesuatu yang statis ya. Itu terus-menerus bergerak. Karena masa kininya juga bergerak terus gitu Mas. Jadi itu pun berubah. Karena ini penting untuk dikatakan karena biasanya kalau kita berpikir tradisi, ya udah dari tradisinya gitu. Seakan-akan tradisi itu suatu barang yang tetap gitu kan ya. Seakan-akan tidak pernah berubah. Tapi tradisi itu selalu terkait dengan masa kini dan terarah ke depan. Ini efek dari temporary ketika kita membahas temporalitas pada Heidegger itu kan waktu itu kita lihat ada temporalitas ya pada Heidegger itu. Ini nih dalam konteks temporalitas semua yang terjadi itu proses-proses dalam kehidupan kita itu berada dalam konteks temporalitas. Selalu kekinian kita itu adalah terkait pada yang dulu tapi juga pada yang nanti. Nah, efeknya jadi kayak gitu pada Gadamer itu. Artinya masa lalu dan masa kini itu selalu berkelindan ya, teranyam dan itu bergerak dan berubah terus. Maka tradisi itu bukan sesuatu yang fix dan seakan-akan begitu statis dan begitu baku dan begitu formal gitu tuh itu enggak. Cara mikirnya itu antara masa lalu dan masa kini itu constantly fused ya, terus menerus itu berbaur sih sebenarnya masa lalu dan masa kini itu. Atau sebaliknya, yang kita lakukan di masa kini itu sebenarnya selalu berbaur juga dengan masa lalu. Dalam arti itu kira-kira. Nah, tradisi adalah jembatan antara masa lalu dan masa kini. Tidak boleh dilihat sebagai gap. Nah, kelemahan dari historisisme itu ini jalur hermeneutika Schleiermacher maupun Dilthey. Itu abad 19 itu suka disebut historisis. Karena pandangan, kalau kita ulang lagi, pandangan Schleiermacher maupun Dilthey itu arahnya kalau menafsirkan sesuatu, carilah makna aslinya dari si penulisnya gitu, ke masa lalunya gitu. Dan dalam keyakinan mereka memang diasumsikan masa lalu itu ada gap, ada kesenjangan dengan masa kini kita gitu. Nah, yang dikritik oleh Gadamer adalah nggak senjang sih sebenarnya gitu ya. Artinya masa lalu dan masa kini itu sebenarnya berpadu terus ya. Alam berpikir kita itu selalu produk dari masa lalu juga gitu, dari tradisi juga. Nah, kelemahan Schleiermacher maupun Dilthey adalah terlalu melihat itu seakan-akan ada gap, ada kesenjangan. Sedemikian sehingga kita butuh effort yang banyak untuk kembali ke masa lalu gitu. Tapi kalau bagi Gadamer, masa lalu sudah selalu mempengaruhi kita hari ini. Semua cara berpikir kita itu sebenarnya juga bentukan masa lalu gitu. Jadi kalau historisisme versi hermeneutika Schleiermacher maupun Dilthey itu melihat diskontinuitas antara yang lalu dan yang kini, Gadamer lebih melihat kontinuitas antara masa lalu dan masa kini itu. Karena itu nanti mempengaruhi cara memahami hermeneutik gitu ya. Dan pada Gadamer konsentrasinya lebih pada verstehen itu, pada memahami ya. Belum nggak terlalu ke penafsiran sih, masih ke memahami gitu, understanding, verstehen itu. Oke, maka memahami, maka konsekuensi dari seluruh pemikiran seperti ini, memahami harusnya berfokus pada subject matter-nya, tadi saya sudah angkat istilah itu, pada substansi teksnya, gitu kan, bukan pada maksud si pengarangnya. Dan ini bedanya dengan historisisme dari siapa tuh Schleiermacher dan Dilthey. Kalau Schleiermacher dan Dilthey itu ke maksud pengarangnya, dan untuk masuk ke maksud pengarang, maksud asli pengarangnya itu lewat teksnya gitu, terus bahkan direkonstruksi lewat gramatika, terus kemudian dicoba rekonstruksi masa lalunya bagaimana dan sebagainya gitu.
bukan itunya yang jadi penting kalau pada Gadamer itu. Substansi teksnya, dia tuh ini sedang bicara tentang apa gitu ya. Subject matter-nya, duduk perkaranya, gitu. Topiknya kalau bahasa sederhananya. Topiknya tuh ini sedang bicara tentang apa sebenarnya. Itu jauh lebih penting. Topik utamanya, topik pokoknya itu sebenarnya itu yang harus menjadi sasaran gitu ya. Ya ini baru eksplisit gitu dalam dunia hermeneutik itu waktu itu. Karena masalahnya ya kemudian bahwa kita pakai apa namanya melalui teksnya kita mencoba mengintip dulunya itu bagaimana dan sebagainya itu fine, tapi dan itu mungkin mesti harus dilakukan, tapi fokus kita bukan itu. Fokus kita itu subject matter-nya, topik pokoknya gitu kan ya. Gitu. Oke, lalu ya ini hal lain lagi, semoga tadi jelas ya, semoga tadi jelas. Jadi dalam teks-teks itu kan kita bisa langsung menangkap ini teks sebenarnya sedang bicara tentang apa. Nah, tentang apanya itu lebih dari sekedar apa yang tertulis di situ sih sebenarnya gitu kan. Apa yang literally tampil di situ gitu. Kalau kita bicara tentang apa itu ya itu lebih dalam sih gitu. Oke, memahami bukanlah sekedar tindakan reproduktif. Nah, ini juga yang penting pada Gadamer ya. Memahami itu bukan sekedar tindakan reproduktif dalam arti menyalin gitu aja ya, mengulang seperti di dalam kerangka berpikir historisis ya, mengulang apa yang dipikirkan situasi yang terjadi pada si penulisnya, si pengarangnya gitu ya, si pengarang aslinya. Bukan cuman reproduksi gitu, mereproduksi, mencetak ulang, mengcopy ulang gitu. Bukan cuman itu. Kodrat penafsiran itu, kodrat memahami itu adalah produktif. Memahami itu selalu apa ya, menciptakan sesuatu yang baru, produktif itu ya. Memahami itu tidak pernah hanya memantulkan ya, reproduktif itu. Apa? Oh, suara ya. Sebentar. Saya cek lagi. Suara masih kedengaran? Bagus, Prof. Bagus, Prof. Bagus, Prof. Oke. Ya. Ya, jadi itu dulu. Jadi menafsir itu tidak bisa dibayangkan hanya kayak mengcopy, hanya mencerminkan, memantulkan isi yang dianggap sebagai aslinya atau murni atau otentik kayak gitu ya. Itu yang dimaksud reproduktif itu. Karena dalam setiap memahami itu sebenarnya terjadi sesuatu yang baru. Terjadi sesuatu yang baru dalam setiap pemahaman itu. Tidak bisa dibayangkan semata-mata hanya mencerminkan gitu saja. Dengan kata lain, memahami itu selalu sifatnya produktif. Nah, ini hal yang penekanan yang baru lagi pada Gadamer itu dibanding para hermeneutisis yang lain. Kenapa produktif? Sebab kalau menurut Gadamer, makna teks itu selalu lebih besar daripada maksud si pengarang. Nah, ini dia. Makna teks itu selalu lebih besar daripada maksud si pengarangnya. Kedua, teks biasanya dibaca dari situasi yang berbeda, sehingga maknanya memang selalu bisa berbeda. Gitu. Ya, itu. Lalu ketiga, yang namanya makna itu dibentuk juga oleh efektif histori. Ya, ini itu sebenarnya tadi saya sudah jelaskan ya, tradisi itu ikut menentukan apa yang dianggap perlu diketahui gitu. Itu yang dia maksud sebagai efektif histori atau istilahnya dia Wirkungsgeschichte. Wirkungsgeschichte itu ya, efektif histori. Jadi
sebetulnya pemahaman kita mengenai apa yang bernilai, apa yang tidak bernilai itu juga tidak semata-mata dari kita sih. Itu memang dibentuk oleh tradisi dan tidak semata-mata dari si teks yang kita hadapi. Seluruh tradisi yang melatar belakangi teks itu juga ikut mempengaruhi cara kita membaca, apa yang dianggap penting, tidak penting dan sebagainya. Tapi tadi yang kita kembali dulu ke bahwa makna teks itu selalu lebih besar daripada maksud si pengarang. Ini maksudnya tuh begini ya. Memang ini juga sekaligus berbeda dari pendapat kaum historisis Schleiermacher maupun Dilthey. Karena bila suatu teks itu sudah dipublikasi, dibaca oleh makin banyak orang, bagaimanapun juga sebentar ini kok. Ya. Bagaimanapun juga dia menjadi terbuka gitu ya. Bagaimanapun juga dia tidak lagi terikat pada si penulisnya itu. Faktanya begitu gitu ya. Faktanya begitu kalau kita bicara faktanya. Jadi misalnya nanti Anda menulis disertasi. Disertasi itu kemudian dipublikasi, kemudian menjadi buku. Dan buku yang beredar di publik umum gitu ya. Anda mau ngotot bagaimanapun juga ketika orang-orang menafsirkannya seperti tidak Anda maksudkan gitu, Anda kan tidak bisa berbuat sesuatu. Apalagi kalau publiknya itu makin luas. Misalnya buku Anda dari disertasi Anda itu sudah menjadi bestseller internasional. Ya bagaimana? Dan orang-orang kemudian di dunia itu menafsirkannya kemudian secara berbeda dengan yang Anda maksudkan. Kan faktanya kita nggak bisa gimana-gimana juga. Dan itu sudah terlanjur publik, gitu ya. Kalau sudah menjadi terlanjur publik, ya itu menjadi terbuka, mau tidak mau menjadi terbuka. Dan makna si teks itu, konsekuensi dari keterbukaan, makna si teks itu ya menjadi juga lebih luas daripada yang awalnya Anda maksudkan gitu loh. Itu tuh mau nggak mau jadi begitu kalau sudah menjadi publik tuh. Jadi karena sudah menjadi publik dan dia menjadi terbuka, tapi juga, nah itu kan kalau ke depan ya, dari Anda proses menulis kemudian itu menjadi publik. Tapi sebelum itu pun ke belakang apa yang Anda tulis itu karena tadi kaitannya dengan tradisi. Apa yang Anda tulis itu sebetulnya juga menyiratkan tradisi yang telah membentuk Anda gitu. Maka juga apa yang tertulis itu dari sudut ke belakang itu juga lebih luas daripada yang Anda tuliskan. Karena yang Anda tuliskan itu bagaimanapun juga ada pengaruh dari tradisi di belakang gitu loh. Jadi begitu, maka makna suatu teks itu selalu lebih besar daripada maksud si pengarangnya. Baik kalau dilihat dari belakang maupun dari depan ketika itu sudah menjadi publik. Gitu ya. Ditambah teks itu biasanya dibaca dari situasi yang berbeda. Oleh orang-orang itu kan ya bagaimanapun situasi-situasi ketika situasi kita ketika membaca itu kan ya berubah-ubah lah ya. Persis kayak novel yang sama gitu yang kita punya, misalnya novel itu mendalam dan kita begitu terpikat sama itu, ketika kita baca 2 tahun lalu gitu, itu kesan kita berbeda. Ketika kemudian kita baca di tahun berikutnya bisa beda lagi yang kita dapat kesannya. Dan ketika kita baca ulang hari ini, apalagi pengalaman kita dan khasanah pengetahuan kita sudah berubah, sudah berkembang, misalnya menjadi lebih luas atau menjadi lebih dalam, kesan yang kita dapat dari ketika membaca ulang si novel itu, ya jadi berubah juga, gitu. Dan itu kurang lebih analog juga kalau kita membaca kitab suci juga tidak terhindarkan seperti itu. Ketika dulu awal-awal kita misalnya baca ketika kita masih SMP ya satu hal, ketika kita sudah masuk perguruan tinggi kesan kita bahkan pada ayat yang sama jadi bisa berbeda. Dan sekarang ketika Anda sudah S3
pengetahuan Anda sudah jauh lebih canggih, membaca ayat yang sama jadi berbeda lagi, gitu ya. Apa namanya, pemahaman yang Anda temukan. Nah, kayak gitu. Teks biasanya dibaca dari situasi yang berbeda sehingga maknanya menjadi berbeda juga. Nah, tadi yang ketiga sudah kita lihat. Makna itu pada akhirnya juga dibentuk oleh efektif histori. Yang ke belakang tadi loh, yang ke belakang itu. Yang apa namanya? Baik ketika kita menuliskannya maupun ketika kita memahaminya, sebetulnya itu tidak pernah sangat kosong. Ya, bagaimanapun kita ada tradisi, ada khasanah dari masa lalu yang ikut membentuk kita. Keempat. Nah, keempat ini pemahaman kita itu juga dipengaruhi oleh penerapan konkretnya yang biasa disebut sebagai subtilitas aplikandi ya. Misalnya makna adil atau jahat itu tuh baru jelas dan konkret saat diterapkan pada kasus konkret kalau dalam dunia hukum ya. Kalau dalam dunia hukum ini lebih terasa lagi. Kalau dalam dunia hukum, ketika kita membaca di buku kumpulan hukum, ya kita membaca pasal-pasal ini, ayat itu gitu ya, nggak terlalu, kita nggak ngeh gitu ya. Kira-kira artinya itu apa? Ya seperti yang tertulis saja gitu kalau dalam dunia hukum tuh ya kayak gitu. Dan bagi kita agak samar-samar gitu apa arti pasal itu di dalam kitab hukum. Tapi ketika ada kasus yang kurang lebih menyangkut pasal itu, nah baru jelas si pasal itu. Oh ini tuh jangan-jangan kalau kaitannya dengan kasus tertentu, ketika diterapkan pada kasus tertentu, ini tuh harus dimaknai begini begitu, gitu. Nah di situ misalnya kata adil, jahat, kriminal dan sebagainya itu tuh dimaknai sebagai apa, itu baru menjadi jelas ketika kita kaitkan dengan kasusnya. Tapi inti pemikiran memang Gadamer juga menggunakan kerangka hukum dalam menjelaskan hal ini. Tapi intinya adalah bahwa seringkali makna dari sesuatu itu makna dari suatu teks itu baru lebih jelas ketika kita mau terapkan di dalam, ya tergantung kepentingan kita apa saat ini gitu. Nah itu baru menjadi jelas di situ juga. Nah itu juga sekaligus menunjukkan makna itu lebih luas daripada maksud si pengarangnya. Kalau dikaitkan pada kepentingan kita menerapkan pada kasus konkret gitu. Ya di sini mulai terasa kalau pada Heidegger itu benar-benar sifatnya ontologis ya, filosofis dalam artian ontologis besar sekali gitu dan abstrak sekali. Pada Gadamer dia seperti menarik pemikiran-pemikiran ontologis Heidegger itu ke ranah-ranah yang mulai agak lebih konkret ya. Meskipun tetap aja abstrak gitu, tapi ya filsafat selalu gitu sih. Agak lebih konkret ke problem pemahaman makna teks kaitannya dengan masa lalu, masa kini dan sebagainya, itu mulai lebih spesifik sekurang-kurangnya gitu ya. Oke. Itu lalu kita bergerak lagi. Nah, di dalam pemahaman itu, di dalam aktivitas memahami itu, sebenarnya kita selalu mempunyai horizon tersendiri juga. Kalau kita kaitkan dengan kekinian. Tadi ketika kita kaitkan dengan masa lalu, itu horizon kita bagaimanapun dipengaruhi oleh masa lalu. Yang disebut efektif history itu ya. Efek dari sejarah, ibaratnya gitu loh. Sejarah yang efektif itu artinya juga efek dari sejarah. Wirkungsgeschichte itu. Tapi itu kalau dikaitkan dengan masa lalu. Kalau dikaitkan dengan masa kini, bagaimanapun juga masa kini pun ikut membentuk horizon pemahaman kita. Horizon itu artinya keluasan tertentu ya, keluasan pemahaman kita. Pendidikan kita ikut menentukan, tapi juga aktivitas kita saat ini, diskusi-diskusi kita saat ini, berita-berita yang kita baca saat ini, itu bagaimanapun
membentuk horizon tertentu, khasanah tertentu di kepala kita. Nah, horizon pemahaman ini, horizon pemahaman kita atas makna bukanlah sesuatu yang tertutup dan definitif. Maka dalam memahami teks yang terjadi adalah fusion of horizons. Dalam arti setiap kita mencoba memahami suatu teks dan mencoba menafsirkannya, itu terjadi perpaduan antara horizon di belakang teks itu dengan horizon kita saat ini, gitu. Itu yang disebut perpaduan, the fusion of horizons, ya. Dan itu kalau bagi Gadamer itu tak terelakkan. Bagaimanapun juga, nah ini juga kritik dia atas historisisme Diltheimer maupun Schleiermacher yang terlalu berat melihat ke masa lalunya. Tidak melihat bahwa sebenarnya selalu terjadi percampuran antara wawasan kita, horizon pengetahuan kita dengan horizon yang melatar belakangi si teks itu, yang ada di balik si teks itu. Kita biasanya menyebutnya konteks, ya. Ada teks, ada konteks gitu. Tapi yang pada Gadamer itu yang dimaksud konteks itu ya antara lain horizon itu. Kan suatu teks juga kalau bagi Gadamer tidak muncul begitu saja seakan-akan lepas dari khasanah pemikiran saat itu, gitu ya, dan dalam lingkungan itu. Itu yang biasa pendeknya yang bisa kita sebut konteks. Jadi setiap teks itu sebenarnya menyiratkan horizon yang lebih luas. Tadi kalau dalam istilah penjelasan saya awal, itu yang menyebabkan makna teks juga lebih luas daripada apa yang tertulis. Karena setiap teks itu dilatar belakangi suatu khasanah pemikiran, khas cara pandang, world view tertentu, world view pandangan dunia tertentu, gitu ya. Nah itu dibalik. Jadi gini, kalau kita membaca teks-teks Aristoteles dalam bahasa Yunani, bagaimanapun juga di belakang tulisan-tulisannya Aristoteles itu ada cara berpikir Yunani, dunia Yunani, kayak gitu ya. Bagaimanapun itulah yang dimaksud horizon pemahaman, gitu ya. Dan ketika kita membaca tulisan Aristoteles itu, di belakang kepala kita pun ada dunia kita, gitu kan ya. Sebentar ini. Oke, semoga masih bisa didengar, masih baik-baik saja koneksinya. Masih ya, Bu Yuliani, masih kedengaran? Masih bagus, Bro. Oke. Alhamdulillah. Oke, nah, jadi terjadi perpaduan konteks, kalau mau dibilang horizon, dunia, gitu ya, kayak gitu ya. Dunia di belakang si teks itu dan dunia di belakang kita sekarang. Bagaimanapun itu tuh terjadi perpaduan seperti itu. Itu yang dimaksud fusion of horizons, yang oleh kaum hermeneutika abad 19, historisis itu tidak terlalu dilihat, ya. Oke, begitu. Lanjut. Pengalaman hermeneutis bukan pengalaman ala sains yang monolog. Sains itu dilihat oleh Gadamer itu jadi kayak monolog, gitu ya, terutama si ilmu alam gitu. Itu kok kayak monolog gitu, dari si saintis itu sendiri. Tapi itu perspektifnya Gadamer, ya. Pengalaman hermeneutis bukan pengalaman, artinya pengalaman bergumul dengan teks itu bukan pengalaman ala sains yang monolog. Bukan pula interaksi dialektis menuju sintesis ala Hegel. Jadi kalau dibayangkan, kalau Hegel tuh gini ya. Kalau Hegel tuh yang dialektikanya Hegel itu kan ada tesis, kemudian akan dilawan oleh antitesis, kemudian muncul sintesis baru. Tapi si sintesis baru tuh nanti akan menjadi tesis
lagi, dan nanti akan muncul antitesis lawannya yang mengkritik, kemudian akan jadi sintesis baru lagi yang lebih rumit, yang lebih kompleks, yang lebih rumit, yang lebih penuh. Sampai kalau dibayangkan Hegel tuh, suatu ketika ya kita akan menemukan totalitas pengetahuan yang benar. Tapi bagi Gadamer tuh enggak gitu. Karena dialektik itu lebih dialogis ya, dan dialog tuh nggak pernah selesai. Dialog tuh tidak akan sampai ke suatu sintesis yang betul-betul kemudian berhenti dan mutlak, enggak gitu ya. Tidak seperti dibayangkan dalam filsafat Hegel gitu ya. Tapi juga bukan seperti monolog. Pokoknya kalau para saintis sudah mengatakan begini dan dianggap itu valid, tervalidasi, ya sudah kayak gitu. Enggak gitu juga, enggak gitu ya. Apa dong bagi Gadamer pengalaman hermeneutis, pengalaman bergumul dengan teks itu adalah proses dialogis yang playful. Itu bermain bagaimanapun juga. Playful. Itu kayak orang ngobrol gitu, kayak orang ngobrol terus, dan di dalam obrolan tuh banyak hal yang tak terduga. Kalau kita ngobrol sama seseorang ibaratnya gitu, itu kan tiba-tiba orang itu ngomongnya kemana, terus kita menyamber ke arah itu, terus kita ngomong kemana lagi, dan orang yang lain itu menyamber ke sisi tertentu dari omongan kita. Itu tuh suatu permainan sebetulnya. Bukan sekedar main-main, tapi itu permainan. Permainan itu kalau bagi Gadamer serius sekali. Kehidupan ini, pergaulan kita dengan hidup itu playful sebetulnya kalau bagi Gadamer. Tapi nanti ada maksudnya playful. Playful. Pendeknya seperti kalau kita ngobrol gitu kan ya. Nyamber apa, terus pikir dari kata tertentu orang itu, kita kepikiran kemana gitu. Terus tiba-tiba dia, ketika kita bereaksi tertentu, dia tiba-tiba tersinggung. Terus kita mencoba menangkap kenapa tersinggungnya. Terus kita mengurangi sisi tertentu itu, mengalihkan pembicaraan dan sebagainya. Play itu dalam arti itu kayak bolak-balik gitu ya, sifat dialog. Nah, kalau kita memahami teks itu sebetulnya, kalau kita sedang menafsir, yang terjadi itu proses dialog. Ala tafsir karya seni dia pikir, karena dia tidak terlalu suka model science, maka dia mengumpamakannya itu kalau lebih tepat seperti kalau kita memahami karya seni. Kalau kita sedang, tadi saya mengumpamakannya novel. Kalau kita membaca novel, kan kita juga meraba-raba, ada sisi itunya, ada sisi ininya, terus di kesempatan lain kita nemu sisi lain lagi, terus kita baru sadar di pembacaan ketiga itu ternyata orang ini diam-diam sebenarnya topik yang dia bicarakan meskipun sederhana sebetulnya mendalam ya kalau dipikir 2-3 kali lagi tuh. Nah, itu kan baru kita dapat belakangan gitu. Ya itu tuh playful itu kayak gitu. Tidak langsung kita nangkep, tapi ya seperti kalau kita dalam karya seni itu gitu. Sama kalau kita menghadapi lukisan. Kesan pertama kita lihat di pameran, ya so-so lah gitu ya. Nggak terlalu mengesankan misalnya lukisan tertentu. Tapi entah gimana suatu kali kita nemu lagi lukisan yang sama itu. Dari pameran yang sama atau di pameran yang lain atau dalam rupa reproduksi, kita baru melihat lukisan ini tuh sebenarnya keren gitu. Dari apanya gitu ya. Sebenarnya mendalam dari apanya yang tadinya kita nggak lihat. Ya seperti itu kalau dibayangkan Gadamer itu berhadapan dengan teks itu ya playful sih, seperti menghadapi karya seni, bukan seperti science gitu ya. Artinya setiap kali kita berhadapan lagi dengan teks itu, kita menemukan kesadaran baru gitu ya. Persis seperti kita ngobrol sama si A gitu ya. Si A itu sobat kita udah 1000 kali, ribuan kali ngobrol sama dia. Tapi ngobrol lagi sama dia itu dalam kesempatan yang lain, nemu lagi sisi yang lain lagi, baru lagi. Baik tentang si A itu maupun tentang kehidupan, apalah pokoknya kayak gitu ya. Jadi kesadaran baru tuh muncul lagi, dan itu tidak akan berakhir gitu. Nah, jadi makna yang pasti dari sebuah kitab, termasuk kitab suci, kalau dari perspektif Gadamer itu, dia tidak akan pernah berakhir sampai
sampai kita menemukan kepastian definitif sih sebenarnya. Ya, ini antara berbahaya, gimana gitu ya. Sebentar, saya cek lagi. Oke. Dialogis, playful. Nah, sekarang perlu penjelasan lain soal seni dan play itu ya. Playful itu. Masih terdengar? Saya cek dulu. Masih, Prof. Oke. Masih jelas, Prof. Jelas. Siap. Nah, proses yang terjadi dalam dunia seni itu adalah proses yang bermain juga gitu. Tapi bermain dalam arti ini kalau bagi Gadamer tuh. Karena dia menggunakan bukan sains sebagai model dalam dunia penafsiran, tapi seni sebagai model. Maka dia melihat seni itu begini, salah satu kuncinya dalam aktivitas seni itu play. Sebenarnya filsafat mengenai bermain itu sudah banyak sih dibahas sejak siapa Huizinga, siapa lagi Buitendijk, itu siapa lagi, ada banyak sih. Gadamer melanjutkannya. Yang khas pada dunia seni itu play dalam artian begini. Baik play dalam arti free play. Free play itu kayak bermain pasir, kita bisa atau bermain malam ya, clay atau tanah liat gitu. Dia bisa dibentuk apapun juga gitu kan ya. Itu permainan bebas, tapi bermain itu juga bisa game. Game itu ada aturan-aturannya tertentu kalau kita bermain game. Tapi intinya adalah di dalam bermain dalam arti itu, khususnya dalam seni, subjek dan objek itu ambigu sebenarnya. Kalau kita menonton film, Bapak Ibu sekalian, kalau kita menonton film, atau mungkin yang lebih biasa, kalau kita menonton sepak bola, gitu. Kalau kita menonton sepak bola, di situ terlihat ya, subjek dan objek itu sebetulnya bisa ditukar-tukarkan. Kita bisa menyebut si pemain bola itu subjeknya yang sedang menendangin dan memainkan bola. Tapi pada saat yang sama kan kita juga bisa mengatakan si pemain bola itu dipermainkan oleh bola, gitu ya. Karena bolanya lari kemana, si para pemain mengikuti dia kan, mengikuti si bola. Yang menjadi pusat sebetulnya adalah si bola itu, dan para pemain ngikutin si bola. Dan to that extent gitu, bola itu subjek, gitu. Dan objeknya para pemain itu yang ngikutin si bola, gitu. Jadi di dalam setiap permainan seperti ini, subjek dan objek itu tidak pernah jelas, tidak seperti di dalam sains, gitu loh. Semuanya diperjelas. Itu objek, ini subjek. Gitu. Di dalam seni, tapi juga di dalam permainan, itu tuh subjek objek itu nggak jelas. Dan sama juga kalau kita berhadapan dengan teks, atau kalau kita mungkin lebih terasa di dalam nonton film. Apalagi kalau dalam nonton film di bioskop karena kita diperangkap dalam ruang gelap gitu ya. Kita di situ dikendalikan oleh si film itu. Kesannya kita yang menonton, kita subjeknya. Tapi ketika film itu, di dalam film itu orang menangis-nangis dan segala macam, kita ikut nangis dan kita terisak-isak juga dan seterusnya. Si film itu subjeknya, gitu loh. Kita objeknya. Nah, gitu. Dalam dunia seni itu memang ganjil ya. Tapi ini seni begitu, gitu ya. Dalam seni itu subjek dan objek itu sebenarnya ambigu. Yang siapa yang menonton dan ditonton itu gampang bertukar tempat di situ ya. Gitu. Kedua, di dalam dunia seni, entah itu kalau kita nonton film ataupun nonton teater ataupun membaca novel, akhirnya yang menjadi pusatnya tuh bukan si pengarang itu. Meskipun kita membaca siapa novelis-novelis besar kayak Pramudia Anantatur atau siapa Ernest Hemingway, Alexander Dumas atau siapalah kayak gitu, Victor Hugo, sastrawan-sastrawan besar itu, pada akhirnya fokus kita itu seperti halnya kalau kita menonton film lagi-lagi, fokus kita tuh bukan si sutradaranya atau pemainnya. Belakangan kita bisa berfokus ke mereka, ke Tom Cruise-nya atau si siapanya gitu ya. Tapi ketika kita menonton, fokus kita itu ke duduk perkaranya. Ini siapa yang sedang diuber oleh siapa, misalnya gitu kan ya.
Dan kenapa sih orang itu diuber sedemikian? Kenapa orang tertentu itu dianggap jahat dan karena itu diuber gitu? Dan siapa yang sebetulnya brengsek di dalam film itu? Itu substansi itu gitu ya. Siapa protagonis, siapa itu bukan bidang filmnya, tapi kenapa sih orang ini jahat ya? Oh, orang ini jahat, orang ini baik. Kasihan orang yang baik ini malah diacak-acak sama yang jahat, dan jahat sekali orang ini. Subject matter tuh itunya gitu ya. Jadi temanya sebetulnya yang menjadi penting itu kalau dipakai paradigma seni, pakai model seni itu baru belakangan kita melihat yang mainkan itu tuh Tom Cruise ya, oke lah gitu ya. Tapi yang pertama-tama menyedot kita sebetulnya adalah perkaranya sebetulnya gitu ya. Baru belakangan kita melihat siapa pelakunya, protagonis, antagonis, dan sutradaranya, bahkan kalau dia ahli film ya baru belakangan melihat sutradaranya. Tapi ini topiknya apa sih film ini teh, lagi ngapain gitu. Bicara tentang apa, jadi tentangnya itu loh, tentang apa ini tuh. Jadi intinya tuh subject matter-nya, dan subject matter itu adalah persoalan hidup kalau bagi Gadamer. Persoalan hidup sih sebenarnya subject matter yang inti kalau kita membaca kitab suci sama. Ya, intinya tuh yang tersurat yang tersurat maupun tersirat dalam kitab suci itu pendapat tentang persoalan hidup tertentu. Tapi fokusnya adalah persoalan hidup itu, si topik itu sebenarnya itu. Oke, yang kedua. Yang ketiga, itu play karena umumnya pengalaman yang terjadi itu sangat intens kalau dalam dunia seni itu. Sedemikian intens, maka tadi antara subjek dan objek itu gampang sekali bertukar-tukar. Sedemikian intens seperti kalau kita nonton di bioskop itu, sampai kita kesedot seperti masuk ke dalam dunia bioskop itu, dunia film itu, gitu ya. Dan kita bisa marah, bisa sedih di situ. Sedemikian intens, artinya sedemikian mendalam. Pengalaman yang terjadi itu kalau berhadapan dengan karya seni, contohnya film, bukan hanya pemikiran kita yang kesedot di situ, tapi juga emosi, fantasi, imajinasi kita kita tersedot ke dalam film itu, gitu ya, atau ke dalam lukisan, atau ke dalam patung, atau pokoknya karya seni, ke dalam novel. Apalagi kalau novelnya itu mengasihkan, kita bisa nggak berhenti baca gitu, terus sampai lupa tidur gitu, baca terus. Dengan cara itu kita kesedot masuk, dan pengalaman kita tuh intens sekali. Dan pengalaman intens seperti ini tidak atau jarang sekali terjadi di dalam sains. Dalam dunia sains tuh terlanjur terlalu jelas ya subjek objek. Pokoknya itu mah bahkan ketika berhadapan dengan manusia ya, para dokter itu kan harus melihat manusia tuh objek. Kalau enggak ya memang susah dia membedah membedah perutnya atau jantungnya gitu kan ya. Atau apalagi membedah otaknya, ya nggak tega lah dia. Jadi dia harus memperlakukan kepala orang tuh ya bagaimanapun kayak benda aja. Baru dia belah itu si kepala pakai gergaji gitu ya. Terus baru dianalisis kinerja sinaptik neural sistemnya. Tapi sains memang begitu. Nah seni itu nggak gitu. Dalam dunia seni itu nggak bisa subjek objek kayak gitu tuh. Memang bukan begitu kodratnya tuh ya. Beda sekali gitu. Itu sebabnya Gadamer cenderung melihat proses penafsiran itu seperti berhadapan dengan karya seni. Ya, lalu nah memahami itu gimana kok nggak kebaca? Oke, memahami itu verstehen itu pendeknya adalah proses yang melalui bahasa. Saya nggak bisa membaca itu ketutup share itu. Suatu proses yang bagaimanapun melalui bahasa. Ya. Artinya menangkap being yang menyingkapkan diri melalui bahasa. Jadi menafsir, memahami
Verstehen adalah mencoba menangkap being, atau dalam istilah yang lebih konkretnya subject matter, menangkap kehidupan itu melalui bahasa, gitu ya. Menangkap being yang menyingkapkan diri melalui bahasa. Artinya bahasalah yang bicara pada kita, yang menyingkapkan dunia, horizon, menyingkapkan, tapi dunia juga dalam artian kehidupan ini pada akhirnya apa, gitu. Bahasalah yang bicara pada kita, yang melalui teks-teks itu tentu saja. Maka kata dia, kalau Heidegger bilang language is the house of being, bahasa adalah rumah sang ada. Pada Gadamer, being that can be understood is language. Jadi kehidupan yang bisa dipahami itu adalah bahasa. Dalam kasus kita yang muncul di dalam teks-teks itu, gitu ya. Jadi pemahaman kita itu, kalau menurut Gadamer, sulit sekali untuk lepas dari bahasa. Bahkan dia katakan realitas yang being, inti realitas atau Tuhan yang bisa kita pahami itu melalui bahasa. Dan bahasa itulah cara being dapat dipahami. Being that can be understood is language. Oke, sampai situ ada reaksi karena itu juga cukup berat. Saya kira silahkan bagaimana itu kepikirnya. Ya, jadi ini banyak hal baru yang signifikan dibanding dengan Schleiermacher maupun Dilthey, gitu ya. Gadamer menjabarkan pemikiran Heidegger ke tingkat yang lebih spesifik dan khususnya menggeser itu ke wilayah seni. Sebetulnya inspirasi ke wilayah seni itu juga sudah ada pada Heidegger-nya sendiri. Cuman pada Heidegger itu rujukan utama yang dipakai oleh Heidegger adalah puisi. Khususnya puisi yang dipakai rujukan terus-menerus oleh Heidegger adalah dari penyair Hölderlin. Penyair besar Hölderlin. Nah, terinspirasi puisi, maka dia bicaranya kayak gitu. Nah, gara-gara itu Gadamer juga masuk ke dunia seni sebagai model instead of science, gitu. Dan itu membawa konsekuensi yang menjadi sangat spesifik. Cara kita memahami pemahaman atau penafsiran itu apa, ya jadi kayak gitu sih. Gimana tuh? Apakah make sense? Apakah ngaco sih sebenarnya? Cukup jelas, Prof. Membantu, Prof. Tapi gini, Prof, saya ingin coba bertanya. Kemarin sih Pak Budi banyak saya ngasih buku tentang metodologi ya. Terima kasih juga nih saya baca-baca ya, banyak wawasan baru, Pak. Tapi ketika saya belajar hermeneutik dari sekarang, apalagi ada simbol, ada seni itu ya, maka yang timbul bagi saya itu adalah wah, hilang suaranya. Ya. Ada suaranya Pak Rifai. Ya, oke. Ya, gini Prof. Ya, tes ada ya? Ya. Ya, gini Prof. Kemarin nih Pak. Hilang lagi. Ya, halo. Oke. Ada. Wah, hilang. Nah, gini Prof. Dari kemarin kan saya banyak baca buku nih dari Pak Budi ini tentang metodologi. Tapi sekarang dapat wawasan baru tentang simbol, tentang seni dan lain-lain. Nah, yang ingin saya tanyakan, yang paling penting itu kita konsisten pada satu metodologi atau kita menangkap simbol itu sebagai suatu fakta yang nanti kita tafsirkan dan menjadi sebuah solusi gitu dalam ilmu itu, Prof. Itu aja sih, Prof. Oh, ya. Terutama kalau kaitannya dengan disertasi ya. Nanti apa yang mesti dibikin gitu. Nah, itu tuh ya begini, Bapak Ibu sekalian. Memang perkembangan dalam dunia pemikiran barat itu edan lah, luar biasa gitu. Artinya apa? Artinya muncul begitu banyak kemungkinan
untuk memahami, kalau tadi dunia manusia adalah dunia simbol, kemungkinan untuk memahami simbol itu sebagai apa, itu tuh banyak sebetulnya, banyak sudut gitu. Anda bisa memahami dari sudut Ernst Cassirer, Gadamer, dari sudut Van Persson, dari sudut Roland Barthes, dari kaum poststrukturalis, secara semiologis, bisa macam-macam ya, semiologis, hermeneutis, Derridean, dekonstruktif. Konsekuensi dari kebebasan berpikir di dunia filsafat Barat itu memang melahirkan banyak kemungkinan, Kang Faik, banyak kemungkinan untuk melihat sesuatu itu, melihat menganalisis simbol maupun menganalisis teks ya. Jadi pada titik itu sebaiknya sih dipilih ya, dipilih mana yang Anda merasa srek gitu ya, merasa enak tuh akhirnya pakai yang mana. Jadinya apa boleh buat rada pragmatis sih kita kalau ini ya. Jadi kalau mau ideal sih kita pakai semuanya baru kita bisa memahami simbol secara lebih komprehensif lagi, tapi ya setengah mati lah itu, susah lah itu, karena setiap metode itu sebenarnya menggiring ke arah tertentu juga sih ya. Jadi sebaiknya mah dipilih aja sih. Gitu. Gimana? Dari saya, Prof. Ya, Pak Dodo. Baik. Rencana disertasi saya itu kan nilai-nilai multikulturalisme kepemimpinan Sunan Gunung Jati, kajian filsafat agama atau filsafat politik barangkali ya. Karena tema multikulturalisme itu kan berkaitan dengan sesuatu yang sifatnya politis begitu ya. Tadi kan saya itu mesti menangkap dimensi historisitas dari masa lalu itu untuk direkonstruksi dan dikontekstualisasi untuk masa kini gitu, Prof ya. Tadi kan Prof bilang dari Dilthey, kemudian juga dari Schleiermacher itu sebenarnya kan upaya-upaya menangkap dimensi historisitas human begitu ya, secara mungkin lebih utuh, lebih holistik begitu. Saya ingin minta pandangan gitu, Prof. Bagaimana supaya dimensi historisitas dari Sunan Gunung Jati itu lebih bisa saya tangkap secara lebih menyeluruh begitu, karena saya kan mau tidak mau harus melakukan rekonstruksi peristiwa di situ gitu, peristiwa masa lalu untuk dibawa ke mungkin masa lalu dilihat sebagai masa lalu, tapi juga masa lalu dilihat sebagai sebuah dimensi kreatif untuk dilihat dari sisi kepentingan kita hari ini begitu ya. Saya menangkap multikulturalitas dari pola kepemimpinan Sunan Gunung Jati itu memang sangat tinggi begitu, dan itu terefleksikan dalam bentuk multikulturalitas masyarakat Cirebon hari ini gitu kan. Itu gimana, Prof? Ya, itu contoh bagus tentang horizon saat ini. Multikulturalisme itu adalah bagian dari horizon Pak Dodo saat ini ya, horizon kita saat ini gitu kan ya sebenarnya. Yeah. Bukan multikulturalisme sebagai fakta. Kalau sebagai fakta dari dulu kita sudah campur aduk sama semua budaya lain gitu sebagai fakta. Tapi ini kan maksudnya multikulturalisme sebagai perspektif untuk sebagai cara pandang sih sebenarnya kan multikulturalisme. Sebagai cara pandang yang dia berkembang di akhir abad 20 ini sih sebenarnya, cara pandang terhadap fakta keberagaman itu gimana. Tapi ini cara pandang. Karena fakta keberagaman bisa dilihat dari berbagai unsur. Misalnya, fakta keberagaman bisa dilihat sekarang itu lebih jauh dari sekedar multikulturalisme, adalah dari perspektif interkulturalisme, itu lain lagi gitu. Itu yang interkulturalisme. Nah, itu kan perspektif lain lagi gitu ya. Nah, jadi itu juga bagian dari horizon kita saat ini. Oke. Nah, memang kalau kita melihat, kalau kita mau gunakan Gadamer, mesti disadari aja dulu awal-awalnya bahwa multikulturalisme itu horizon, bagian dari horizon kita saat ini. Sementara
multikulturalisme yang kalau kita temukan itu dalam kehidupan Sunan Gunung Jati waktu itu adalah multikulturalisme dalam arti fakta, gitu kan ya, fakta gitu ya. Tapi nah yang kemudian nanti direnungkan itu, yang bisa direnungkan itu apa multikulturalisme macam apa yang terjadi di era Sunan Gunung Jati, gitu ya, di dalam konteks, dalam horizon Sunan Gunung Jati itu sebetulnya multikulturalisme kalau kita menafsirkannya seperti itu dalam arti apa ya multikulturalismenya Sunan Gunung Jati itu, dan tentu dalam rangka itu kita perlu melacak sebisa mungkin. Kita tidak akan pernah sampai sangat komprehensif total seperti dalam pandangan Hegel ya, enggak tentang Sunan Gunung Jati, karena bagaimanapun data-datanya akan pasti sangat terbatas. Tapi kita kurang lebih ada bagusnya sejauh mungkin memahami kehidupan Sunan Gunung Jati, dan berdasarkan itu kita mencoba meraba-raba kalau dalam konteks atau horizon kehidupan Sunan Gunung Jati, multikulturalisme itu sebaiknya kita lihat sebagai apa itu ya, gitu ya. Sejauh bisa kita rekonstruksikan kehidupannya dan sebagainya. Nah, baru langkah berikutnya adalah memadukan dengan multikulturalisme versi kita sekarang, dipahami sebagai apa dalam horizon kita. Nah, dalam arti itu Pak Dodo, itu fusion of horizons itu kan. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi unsur historis di situ memang tetap diperlukan lah itu. Pelacakan historis ala Schleiermacher, ala Dilthey tetap penting di situ. Untuk memahami, untuk nangkep horizon yang terjadi saat itu sebenarnya gimana. Untuk tetap fusion horizon, Prof, ya. Kenapa? Ya, fusion horizon ya. Nantinya kita melakukan fusion of horizon. Kira-kira. Ya, tentu Prof, yang saya tulis bukan pada historisitasnya sendiri kan sebenarnya. Karena historisitas itu sebagai sebuah background dari refleksi filosofis yang mau saya angkat kan gitu. Saya mempergunakan juga metode penelitian filsafat yang Anton Becker sama Ahmad Haris Juber itu, Prof, ya. Jadi justru pada refleksi filosofisnya itu yang dari makna multikultural itu yang mau saya angkatnya gitu. Jadi bukan melihat semata-mata Sunan Gunung Jati sebagai sosok historisnya itu gitu. Bambang nggak hang ya? Kayaknya kelempar kayaknya. Muncul lagi. Sudah kelihatan lagi? Sudah. Kelihatan lagi. Aduh, punten, ini koneksi saya teh. Ya, jadi sebenarnya intinya Pak Dodo kan sebenarnya refleksi filosofisnya kan Pak Dodo ya. Iya, betul. Ya, oke. Good. Bisa pakai kerangka Gadamer sih dalam hal itu. Gadamer ya. Fusion of horizon. Iya. Prof. Ya. Mangga. Udin. Baik, tadi dikatakan bahwa makna lebih luas dari yang tertulis walaupun itu berdimensi dengan dimensi subjek dan objeknya. Kaitannya dengan Al-Quran apa itu berlaku, Prof? Karena dalam play tadi ya, drama tadi sampai batas sehingga tidak tahu mana subjek mana objeknya, apa nanti sebuah kebenaran pun nanti tergantung mana subjek dan objeknya dalam kehidupan nih, Bro. Terima kasih. Iya, yang pertama saya tanya dulu kepada Ibu dan Bapak sekalian, gitu ya. Jadi makna itu lebih luas, kata Gadamer ya, lebih luas daripada yang dimaksudkan oleh penulisnya.